Oke, Sobat Bonsai, kembali lagi ya di channel Santai-Santai Bonsai. Nah, di video kali ini saya sudah bersama sesepuh bonsai di Bali ya, sahabat. Bersama Atu Haji Bagus Sabian. Sebenarnya gatran ki Atu Haji. Ya, kabar cek. Sedurung nih. Salam bonsai. Salam bonsai. Ya. Lagi ngapain nih Atu Haji? Ya, ini ya lagi proses finishing. Finishing ya? Ya. Oke. Ini menuju bonsai ini akan di finishing sap daunnya biar jelas kelihatan dimensi. Lebih rapat nggih? Ya, rapat atau dimensi ketuaan cabang. Atau ramifikasi cabang biar jelas kelihatan. Oke. Ini bonsai sentigi ya Doji ya? Ya. Keringannya nih sudah bagus sekali ya. Ya. Lumayan ini bahan yang sangat istimewa. Istimewa Doji ya? Ya. Udah berapa lama nih dikerjakan Doji mungkin kira-kira? Ini kalau nggak salah pohon ini sudah masa trainingnya udah hampir 7 tahun ya. 7 tahun Doji ya? 7 tahun dengan Tapi pohon ini sudah sempat ke sana kemari pindah-pindah ya? pindah orang. Ya sekarang lagi saya menangani. Kalau dulu juga saya yang mengkonsep awalnya gitu. Oke. Tuh Haji, ini saya mau bertanya nih Haji. Ya silakan. Kalau jenis bonsai sentigi kan kalau di musim hujan itu banyak rewel mungkin, atau dari daunnya, dari perawatannya seperti apa Haji? Untuk sentigi. Begini ya. Santigi itu biasanya kenapa dia rewel di saat musim hujan gitu. Oke. Karena ada satu zat di air hujan, mungkin saya tidak tahu itu zat asam yang dikandung dari air hujan itu tidak disenangi sama santigi. Oh, gitu. Itu yang bikin dia agak rewel. Nah, sekarang kita belajar dari kerewelan santigi itu sendiri. Kenapa dia begitu? Gitu. Mungkin teman-teman sehobi juga perlu tahu. Santigi itu kalau dia rewel berarti dia kurang nutrisi kurang, terus kena air hujan, kena zat asam yang dikandung air hujan tuh nggak bagus, nggak kuat dia. Nah caranya kita bikin santigi itu subur dulu sebelum musim hujan. Oh gitu. Ya. Bikin subur dulu dengan cara ganti media di bulan November lah, Oktober lah kita ganti media. Seperti sekarang kan musim hujan ini udah mulai gejala-gejala musim hujan, kita ganti medianya saat musim hujan tiba pas atau kencang-kencangnya musim hujan Desember atau Januari lagi keras. Santigi kita sudah sedang narik dia. Karena dikasih media baru, dikasih makanan baru. Jadi dengan nariknya dia dengan makanan baru itu dia tidak begitu terpengaruh dengan air hujan. Jadi santigi kita itu nanti tetap sehat ya. Jadi seperti itu sahabat. Untuk perawatan ini. Untuk perawatan santigi. Untuk media sendiri lebih bagus pakai apa tuh Haji? Media santigi khususnya. Santigi sebenarnya dia sangat boros dengan makan. Sangat boros dengan makan. Orang mengenal santigi itu santigi karang, santigi pasir, padahal itu semuanya sama aja. Mau santigi karang pun dia tuh boros makan. Tetapi yang karang itu dia lebih tahan terhadap cuaca atau lain sebagainya karena kondisi alamnya sudah keras. Ya. Tapi makanan yang dikirim dari angin atau dari air laut itu udah banyak sekali di sana. Di karang-karang itu. Ya. Orang tidak memperhatikan itu. Jadi santigi itu boros makan. Caranya ya kita harus rajin-rajin lah ganti media. Jangan takut. Jangan takut untuk bongkar santigi itu untuk ganti media. Itu aja. Ya harus itu. Semakin sering kita bongkar, dia akan terbiasa dengan sering dibongkar itu tidak masalah. Contoh seperti kita menggali lah di alam itu bahan atau di alam, atau kita lagi
atau pendem dia atau background dia sandigi itu bahan-bahan sandigi yang kita background terus kita angkat kan banyak kita potong akar kan nggak masalah itu ya. Kan hidup Ya. apalagi ini kan udah barang hidup udah lama ya, dari lama. jadi aman lah. Oke, jadi seperti itu sahabat untuk perawatan sentigi. Ini masuk sentigi apa nih Ki Tuh Haji? Ini sendi karang ya. Sentigi karang. Karang. Ini mungkin dari Sumba nih. Dari Sumba. Ya. Sentigi karang. Sentigi karang. Itu bisa dilihat dari karakter pohon. Jauh lebih keras dia, lebih keras ya. Batangnya itu dia. Batang dan gerakan batang pun lebih macam-macam, lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Seperti inilah jadi kalau bisa mengolah ya barangnya jadi unik-unik biasanya. Gitu ya. Ini sentigi karang Sumba. Bisa dilihat sahabat bonsai. Saya dilihat ini. Ini keringannya, bendol-bendolnya juga nih. Kira-kira berapa persen udah nih Tuh Haji? Ini sudah hampir 90%. 90% ya. Tinggal beberapa lagi yang sudah mau lepas kawat semua. Lepas kawat. Siap kontes tuh Ji. Siap kontes. Ya. Untuk gayanya nih masuk ke gaya napi tuh Ji. Kalau gaya ini dasarnya bunjin. Dasarnya ini klasik, bunjin. Ini klasik gaya. Gaya ini dasarnya bunjin ya. Tetapi ini sudah ke alirannya udah beda lagi. Sudah tidak dibunjin lagi. Tapi sudah ke kontemporer ya. Kontemporer. Kontemporer karena kita di sini bikin pohon kecil lagi satu. Jadi di sini seolah-olah ada mahkota baru, ada pohon cabang ini sudah membentuk satu pohon lagi, satu mahkota lagi. Jadi dia lain lagi. Kalau bunjin kan kita mainnya sedikit, Main di atasnya. tapi gerakannya ini gerakan bunjin. Gerakan bunjin. Cabang itu sudah gede, cabang ini gede. Setiap cabang pohon pasti dia bermahkota. Pohon apapun itu. Setiap cabang ada Setiap mahkota. cabang pasti ada mahkota. Kadang-kadang orang di sana melupakan semua itu. Jadi dibikin rata. Kalau dibikin rata nanti kelihatan pohon itu tidak mau tua. Kesan tuanya jadi hilang. Jadi hilang ya. Seperti contoh inilah cabang. Ini kan sebenarnya cabang aja biasa. Ya. Tapi karena sudah ketuaannya ya membentuklah dia pohon baru seolah-olah dia membentuk pohon baru. Pohon baru. Ya, makanya ada di sini seperti mahkota dia. Semi mahkota. Nah, di sanalah dia jadinya kontemporer jadi barang ini. Banyak gaya gitulah Ya, dia. banyak gaya yang masuk ke sini. Sentigi karang Sumba, sahabat. Dari belakang pun Menarik juga itu dia. dari belakang pun sangat menarik. Gradasi warna hidup dan mati ini. Jadi kalau ini dikasih asam sulfur nanti biar jelas dia. Kayu mati sama yang hidup ini biar jelas perbedaan warnanya. Di sana akan menimbulkan satu gradasi warna yang sangat indah. Itu. Untuk media tanamnya tadi belum Ya. sedia. Ya, Untuk media untuk media tanamnya mungkin tanam. untuk sentigi sudah apa tadi? Nah, tadi saya bilang cuma sentigi itu boros makan ya. Ya, beras makan. Boros makan ya. Jadi media tanam yang baik untuk sandigi itu lalu ya dasarnya pakai pasir malang aja biasa, pasir malang yang agak kasar. Terus medianya pasir malang campur sama kompos. Campur sama kompos ya. Ya kompos daun lah, kompos hutan itu dipakai. Kalau ada kotoran hewan atau kotoran kambing lah, boleh diisi sedikit. Kalau bisa yang udah di Fermentasi. fermentasi atau udah di blender itu lebih aman dari penyakit karena banyak kotoran kambing itu kadang-kadang belum difermentasi Jadi banyak penyakit ya itu banyak dia. penyakit bisa bawa cendawan atau jamuran akar itu gitu. Jadi hanya nikah yang perlu diperhatikan media sandigi ini tuh kompos sama pasir malang Pasir malang. ya, sama usahakan pasir malangnya agak kasar jangan yang halus gitu.
karena oksigen itu lebih cepat dia kalau kasar lah, lebih cepat memecah akar-akar yang baru. Oksigen pun lebih banyak. Jadi untuk pergantian media ini kau perlu diisi apa namanya tuh? Untuk pergantian media, saya rasa kalau sudah pohon itu lama di pot ya, tidak usah isi apa-apa pun dia terbiasa nanti. Usahakan setahun sekali sudah ganti media. Setahun sekali ya. Ya, ganti media, potong akar sedikit. Jadi karena ada peremajaan akar istilahnya, sama seperti kita motong ranting, ini kan peremajaan ranting. Akar pun begitu perlu diremajakan. Begitu akar itu tumbuh baru-baru lagi putih-putih, di atas juga pasti bagus tumbuhnya gitu. Dan ini kan logika pohonnya begitu. Kalau sehat di bawah, di atas lebih sehat. Di atas lebih sehat juga. Iya. Jangan takut untuk ganti media sendiri ya. Jangan takut bongkar, jangan takut. Ya, sahabat bonsai bisa dilihat ya. Ini sentigi karang sumba. Keringannya sangat luar biasa nih ya Toji. Ya. Ini Untuk sangat eksotik ini memang. Pengerjaan sentigi katanya lebih cepat ya Toji ya, mungkin dari ficus, dari jenis-jenis yang lain kan. Itu kalau kita tahu medianya yang bagus, tempat hidupnya juga, atau tempat yang kita pakai untuk menaruh barang itu sendiri. Kalau sinarnya cukup, medianya bagus ya cepat. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Santigi ini sangat cepat dan sangat bandel dia. Hidupnya sangat gampang sebenarnya. Karena di alamnya aja. Di alam aja kalau untuk tanah aja dia ngakar. Jadi seperti itu sahabat, jangan takut kalau bermain sentigi di bonsai atau dia. Ya. Sangat bandel pohonnya. Tapi jika kita tahu bagaimana pekerjaannya atau perawatannya kan begitu Toji. Ya. Kita tahu cara merawat. Banyak kadang-kadang pohon orang atau sandigi bonsai sandigi orang itu kan rusaknya nggak bisa karena nggak terawat. Seharusnya sudah ganti media, ternyata tidak diganti-ganti. Yang diganti cuma di atas saja. Jadi di bawah akarnya masih tetap tua, jadi nggak ada peremajaan akar. Kalau saya sarankan harus dibongkar. Ganti ulang lah semua. Sampai untuk peremajaan akar ya. Itu yang perlu nih, peremajaan akar. Nah Toji, ini saya lihat nih ada tumbuh bunga untuk santiginya. Gimana Toji? Dibiarin itu atau kita potong atau gimana? Ya kalau terlalu banyak bunganya ya kita potong-potong aja sedikit-sedikit. Kalau sedikit bunganya dibiarin juga tidak apa-apa. Kenapa dia tumbuh bunga kan itu untuk regenerasinya dia. Mungkin karena seperti ini udah tua, dia ranting udah tua, atau pernah kering, pernah kurang air, pasti keluar bunga. Itu mengingatkan dia untuk regenerasi. Siapa tahu nanti batang ini akan mati. Seandainya batang ini mati, jadi buahnya udah ada yang turun, udah ada yang hidup lagi. Itu untuk regenerasinya dia gitu. Nggak masalah. Kalau terlalu banyak sekali bunganya ya petik-petik lah sedikit, nggak masalah. Tidak dipetik pun tidak apa-apa kalau dia sehat. Ya. Mengenal sentigi bersama Atwaji Bagus Sabian. Ini fungsi talang sendiri ini gimana Atwaji? Ini sebenarnya dulu kan waktu pas ganti media, jadi banyak pasir di sini. Untuk menghindari pasir itu tumpah aja waktu nyiram. Ntar juga kalau dibawa ini dibuka lagi. Ya. Hanya untuk menghindari pasir itu biar nggak jatuh aja waktu nyiram. Sebenarnya nggak usah lah isi talang kalau bisa. Kalau bisa nggak usah isi talang karena ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu keindahan dari bonsai itu sendiri. Sebab bonsai yang indah ini dibatasi dengan garis talang, ini kan sangat tidak enak dipandang itu. Oke. Terima kasih Toji atas bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih kembali. Oke, sobat bonsai, sekian dulu video kali ini ya bersama Atwaji Bagus Sabian, Toji ya. Mengenai
perawatan atau gini sentigi lah, sentigi karang atau aja Ya. langsung bah. Mungkin ada masukan untuk pemula aja untuk di dunia bonsai mungkin. Apa ya? Cuman kalau boleh saya menyarankan untuk main bonsai jangan terlalu berambisi untuk bonsai kontes. Jadi usahakan kita mencintai bonsai itu memang betul-betul kita mencintai pohon. Pohon ya, Memang betul-betul kita mencintai lingkungan. lingkungan ya. Jadi kontes itu hanya ajang silaturahmi. Jangan itu terlalu jadi beban. Cuman itu aja. Sukses semua Toji ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Toji dan Terima kasih kembali, bincang-bincangnya. Sukses semua Niki. Salam bonsai Pak Toji ya. Salam. Ya. Salam pandemi. Oke, sampai jumpa sahabat. Untuk yang baru bergabung di channel ini, mohon dibantu ya untuk subscribe, like, komen, dan share.